kayak wali kota nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul bersama di masjid yang dimuliakan Allah, bersama kawan-kawan ya, para asatidzah, para kiai, para ulama di Kediri sini. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam hari ini kita punya semangat untuk memulai ya, berusaha lebih giat lagi menjadikan anak-anak kita generasi yang lebih mencintai Quran daripada kita. Mempersiapkan anak-anak generasi kita yang akan datang, mudah-mudahan tidak ada satupun anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita, kecuali dia adalah ahlullah, ahlul Quran. Amin. Mudah-mudahan beberapa dekade ke depan kita memiliki ahli nuklir, tapi dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Beberapa dekade ke depan, insya Allah mudah-mudahan kita memiliki wali kota Kediri ya, wali kota sini ya, yang insya Allah ya, dia adalah seorang hafizul Quran. Saya udah bicara di Surabaya, siapa tahu mudah-mudahan Gubernur Jawa Timur nanti adalah seorang hafiz atau hafizah, insya Allah. Bukan suatu impian bila mana saya mengajak ibu dan bapak semua menciptakan satu generasi Qurani bersama para ustadz, para ulama di IKADI atau di lembaga-lembaga yang lain di Kediri ini. Ya mudah-mudahan beberapa dekade ke depan ada pengusaha-pengusaha sukses yang omsetnya satu tahun di atas 10-50 miliar, punya karyawan 500.000 orang atau 2.000 orang, tapi dia adalah juga seorang hafizul Quran. Berbeda nanti dengan pengusaha-pengusaha yang lain, yang kalau giliran sholat tidak ada di tempat, sekalinya ada juga tidak pernah mau ngimamin, sekali ngimamin sholat lohor sama asar. Pengusaha yang satu ini dia selalu ada di baris paling depan, yang tidak ada lagi yang paling depan kecuali dia, karena jadi imam. Kalau ada yang di depan lagi, nggak sah sholatnya itu orang. Masa di depan imam? Kenapa? Karena si pemilik perusahaan ini adalah seorang penghafal Quran. Saya berdoa betul, menjadi doa saya juga bersama istri saya dan keluarga besar Darul Quran. Insya Allah mudah-mudahan berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain, kalau masuk bulan puasa pulang berlomba-lomba lebih cepat, tutup jam 4, jam 5, supaya kemudian maghrib bisa pada ada di rumah. Perusahaan yang satu ini yang dipimpin oleh anak kita beda. Kalau bulan puasa malah karyawannya nggak pulang-pulang. Ya, nggak pulang-pulang. Ada pemandangan yang unik begitu. Justru jam 4 sore istri mereka yang mulai berdatangan.
Jadi nggak pulang, istrinya yang pada datang. Atau kalau dia adalah seorang istri, suaminya yang pada datang ke perusahaan tersebut. Kenapa memang? Karena ada qiyamul lail, salat tarawih di bulan suci Ramadan yang dari hari pertama digeber. Salatnya 1 malam 1 juz. Insyaallah ketua dewan yang terhormat 30-40 tahun yang akan datang, insyaallah mudah-mudahan juga seorang penghafal Al-Quran. Kalau lagi mimpin rapat, baik anggota dewan yang dirahmati Allah, sebelum rapat mari kita baca dulu suratul Baqarah. Bubar. Di belakang ternyata interupsi. Maaf Pak Ketua, ya rapat belum mulai kau sudah interupsi. Kalau bisa sekalian Ali Imran. Oh, dikirain mau protes, rupanya sekalian Ali Imran kata. Menjadi impian saya yang saya share kepada masyarakat Kediri, ya, termasuk lewat radio Andika dan Doho TV, ya, bahwa mudah-mudahan kita mau berjuang sekuat tenaga, ya, menjadikan anak-anak kita bukan cuman dia melek baca tulis Quran, tapi insya Allah dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Impian saya itu yang membuat lahir Darul Quran. Impian saya atas izin Allah, salah satu yang membuat lahir rumah-rumah tahfiz. Di episode yang lain, di ceramah yang lain, saya sudah sampaikan kepada Indonesia, salah satu yang membuat lahir Darul Quran, salah satu yang membuat lahir kemudian rumah-rumah tahfiz di tanah air dan di mancanegara adalah juga wajah ibu saya. Biarlah nanti rekaman itu ditayangkan sama Doho TV, nanti masyarakat Kediri melihat. Malam ini saya share mimpi ini, mimpi yang lain, tentang bagaimana saya kepengen sekali punya anak, punya keturunan. Doa saya bukan begini Ustaz, mudah-mudahan salah satu dari anak saya enggak. Doa saya adalah 5-5-nya anak saya mudah-mudahan menjadi hafiz dan hafizah. Sak cucu-cucu saya, sak buyut-buyut saya nanti, sak cicit-cicit saya sampai nanti yaumul akhir, mudah-mudahan mereka semua adalah minal hafizin Al-Quran. Dan ini saya ajak saudara-saudara semua untuk punya impian yang sama. Saya bicara sama anak-anak saya begitu. 30 tahun lagi umur saya 65. 30 tahun lagi umur saya 65. Kalau panjang umur. Amin. Ada suara azan, ya, yang dilantunkan sama anak saya. Suara qomatnya juga suara cucu saya, anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, nanti papa udah tua tuh, 65, udah gak sanggup ngimamin. Deh, mudah-mudahan abang kun yang maju jadi imam. Abang kun pamit sama saya, Pak, izin ya. Ya, silakan. Nah, mulailah kemudian abang kun memimpin. Ya Allah, saya bilang bangganya saya jadi bapak. Bahkan ya, dalam satu kesempatan saya cerita sama Wirda dan adik-adiknya, barangkali nanti suatu saat papa ternyata sudah dikubur, udah di alam kubur. Mudah-mudahan kubur kita semua menjadi tempat peristirahatan yang baik, menjadi taman-taman surga,
Lagi istirahat begitu Ustaz, tiba-tiba malaikat datang memberi salam. Assalamualaikum Yusuf Mansur. Dibangunin nih kita, kum, bangun. Kita bangun, kita lihat di depan malaikat teman kita ini, CS. Waalaikumsalam. Ada apa? Bentar lagi ada tamu istimewa yang datang berkunjung buat kamu. Siapa? Ahmad Yusuf. Padahal kan nggak ada kan anak saya yang namanya Ahmad Yusuf. Nomor 1 Wirdah, nomor 2 Kumi, nomor 3 Kun Syafi'i, nomor 4 Yusuf Al-Hafiz, nomor 5 Aisyah. Terus Ahmad Yusuf siapa ini? Ternyata cucu saya dari Aisyah. Malaikat kasih tahu, Ahmad Yusuf datang tuh sama emaknya Aisyah, putri bontot kamu. Iya. Oh, udah pulang dia. Udah pulang dari Syria. Udah beres dokternya. Hari ini hari pertama setelah dia istirahat. Udah siap-siap, bentar lagi dia datang. Saya dikabarkan oleh Allah lewat malaikat atas izin Allah tentu saja, bahwa rupanya anak saya yang namanya Aisyah meminta betul Ahmad Yusuf ini untuk mengkhatamkan Al-Quran langsung di tepi makbarah saya. 1000 kali orang membid'ahkan tentang ngaji di tepi kubur. Saya bilang biarkan saya bermimpi seperti ini. 1000 kali kemudian ada yang mengharamkan ngaji di pinggiran makam, tapi saya bilang biarkan saya bermimpi seperti ini. Tidak lama kemudian datang Aisyah sama suaminya, sama nih cucu Ahmad Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kubur. Saya panik tuh. Istri saya nanya, kenapa panik? Iya, saya nanya sama malaikat, istri saya mana nih? Saya pengen dengar suaranya cucu saya bersama istri saya. Malaikat tersenyum. Kata si malaikat, istri kamu tuh masih hidup. Matiin aja dulu. Saya pengen dengar bareng sama dia di sini. Kata istri saya sembarangan masih hidup. Suruh mati kan. Saya di dalam mulai nih. Aisyah ngomong, "Pak, ini ada cucu papa. Dari dulu doanya papa supaya kami anak-anak papa menjadi seorang hafiz dan hafizah, dan agar melahirkan lagi seorang keturunan yang hafiz dan hafizah. Hari ini Ahmad Yusuf saya bawa ke hadapan papa untuk ngaji dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Orang yang paling berhak mendengar suaranya Ananda Ahmad Yusuf adalah papa sebagai kakeknya." Waduh, saya di alam kubur antengnya, tenangnya, senangnya. Saya yang tidak pernah melihat Ahmad Yusuf barangkali karena umur saya, barangkali, mudah-mudahan sih panjang umur. Atau saya yang sempat bertemu dengan Ahmad Yusuf tapi kemudian tidak menikmati masa remaja dan dewasanya dia karena faktor umur. Tiba-tiba malam itu mendengar dengan khusyuknya bacaan dia. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwaji wa ali min rasulillahil karim wa dzurriyyati min rasulillahil karim wa ashabihi wa ummati wa khususan ila jaddina Yusuf Mansur. Wah, senang sekali saya. Saya bilang 1000 kali ada yang bid'ahin, biarin, izinkan saya bermimpi seperti ini, saya bilang. Lalu cucu saya Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dia baca Al-Fatihah, kemudian dia memulai juz yang pertama. Alif Lam Mim. Ya Allah, waktu cerita pertama ini ngalir di depan istri saya sama anak saya, oh saya nangis itu. Saya benar-benar ngebayangin saya ada di alam kubur gitu. Ente kan belum tentu pada selamat nih. Apa yang ente simpen coba? Amalan apa yang lebih berharga ketimbang kita nyetak satu anak ini menjadi seorang hafizul Quran? Yang insya Allah seorang hafizul Quran dikasih hak oleh Allah untuk menyelamatkan 10 keluarga yang dia cintainya, yang barangkali sudah ada di dasar neraka untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya Allah, saya bilang sama istri saya, Ma, umpama nanti kita dikubur di tempat yang berbeda, kayaknya mah hari itu kita akan disatukan kembali untuk mendengar ada cucu kita ini baca Quran. Lembaran demi lembaran dibaca gitu. Tadinya yang dengar cuman saya sama istri saya sama satu malaikat. Lama-lama malaikat pada ngumpul. Ternyata saya melihat lagi ke belakang, para jin juga ikut ngumpul mendengarkan bacaan cucu saya. Wah, saya nanya malaikat, kenapa jadi ramai begini? So, yang pengen dengar bukan cuman kamu kakek. Seluruh penghuni alam ini pengen mendengar suara bacaan anak yang saleh. Wa il yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Saya cerita sama istri saya. Pada saat bacaan Quran anak saya berhenti di situ, kita mengenang. Kami mengenang. Ini cerita belum mati nih. Cerita ngebayangin enak banget nih kayaknya. Kalau kita punya sopir nih, anak kita yang keempat yang namanya Hafiz, perjalanan dari Jakarta menuju Bogor, ya, 1 juz. Ini karena anak bukan hafiz, anak bukan orang yang cinta Quran, sak bapaknya denger dangdut, dengar sesuatu yang membuat kalau kecelakaan terjadi tidak ada pengadilan yang enak, tidak ada pengadilan yang enak. Tapi andai anak kita yang menjadi sopir kita ini adalah seorang hafiz, bagaimana sopir saya saat ini Sariman, yang juga bergerak menjadi seorang hafizul Quran, saya menjadi majikannya tenang betul. Saya tahu dengan pasti mulut Sariman lagi sholawat, mulut Sariman lagi sedang zikir, mulut Sariman lagi membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Saking sayangnya saya sama sopir saya ini, saya bilang sama dia, jangan lama-lama jadi sopir. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kamu bisa jadi pengusaha. Khatam kamu 30 juz, buka pesantren sono di Purbalingga, kampung asalnya dia. Apalagi anak sendiri yang nyetir sambil ngaji gitu, waduh ademnya. Ketika sampai ayat ini, id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Allah memerintahkan saya Yusuf Mansur dan istri saya Maimunah untuk punya Tuhan Allah saja, tidak usah yang lain. Di alam kubur saya bercengkrama dengan istri saya begitu, saya ceritanya begitu. Masih hidup. Pertama, kita ajarkan dulu diri kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Rabbul Jalal, bukan yang lain. Kita punya tanah, pengen dijadiin warung. Siapa Tuhan kita? Ternyata Tuhan kita bank. Tuh. Kita sibuk nyari koperasi, nyari pinjaman supaya bisa bangun ini tanah menjadi warung dan toko. Bahkan setelah terisinya pun, Ustaz, kita masih nyari juga modal. Bukan nyari Allah, tapi nyari modal. Allah kemudian melihat peristiwa itu. Lalu Allah bertanya kepada penghuni langit, yang tahu siapa Allah, Tuhan semesta alam. Semua penghuni langit, bukankah aku yang memberikan tanah kosong itu? Betul ya Allah, engkau yang memberikan tanah kosong itu. Lalu kenapa dia nyari yang lain? Emangnya aku tidak sanggup membuatkan satu toko di atas tanah kosong tersebut? Mati ya. Pertama kita, id qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kalau kita udah beres, kalau kita udah selesai, kita sudah mengenal Allah, mulai kita mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berlanjut bacaan Ahmad Yusuf, air mata kami di alam kubur sudah berlinang betul. Tugas seorang